Cerita tentang kesombongan, tentang takabur, tentang selalu berbangga diri adalah sebuah kisah yang lebih tua dibanding penciptaan manusia. Ia hadir dan berawal ketika manusia masih dalam perencanaan penciptaan. Karena hanya para malaikat makhluk yang diciptakan sebelum manusia, kesombongan sejatinya berhulu dari malaikat adalah Azazil, malaikat yang dikenal penduduk surga karena doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan para malaikat pernah memintanya untuk mendoakan agar mereka tidak tertimpa laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah suatu ketika saat berkeliling di surga, malaikat Israfil mendapati sebuah tulisan, bertuliskan seperti berikut. Seorang hamba Allah yang telah lama mengabdi akan mendapat laknat dengan sebab menolak perintah Allah. Tulisan yang tertera di salah satu pintu surga itu tak pelak membuat Israfil menangis. Ia takut itu adalah dirinya. Beberapa malaikat lain juga menangis dan punya ketakutan yang sama seperti Israfil setelah mendengar kabar perihal tulisan di pintu surga itu dari Israfil. Mereka lalu sepakat mendatangi Azazil dan meminta didoakan agar tidak tertimpa laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar penjelasan dari Israfil dan para malaikat yang lain, Azazil lalu memanjatkan doa. Ya Allah, janganlah engkau murka atas mereka. Di luar doanya yang mustajab, Azazil dikenal juga sebagai Sayyidul Malaikat, alias penghulu para malaikat, dan Khazinul Jannah, bendaharawan surga. Semua lapis langit dan para penghuninya menjuluki Azazil dengan sebutan penuh kemuliaan meski berbeda-beda. Pada langit lapis pertama ia berjuluk Abid, ahli ibadah yang mengabdi luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit lapis kedua, julukan pada Azazil adalah Raki, atau ahli ruku kepada Allah. Di langit lapis ketiga, ia berjuluk Sajid atau ahli sujud. Di langit keempat, ia dijuluki Khashi karena selalu merendah dan takluk kepada Allah. Di langit lapis kelima menyebut Azazil sebagai Qanit karena ketaatannya kepada Allah. Di langit keenam gelar Mujtahid karena ia bersungguh-sungguh ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada langit ketujuh, ia dipanggil Zahid karena sederhana dalam menggunakan sarana hidup. Selama 120.000 tahun, Azazil, si penghulu para malaikat, menyandang semua gelar kehormatan dan kemuliaan. Di video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul Azazil, dari penghulu para malaikat menjadi raja iblis terlaknat, dan kisah penciptaan anjing tipu daya Azazil terhadap ular dan kuda. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam, suasana di langit sangatlah tenang namun penuh makna. Allah mempersiapkan manusia pertama yang akan menjadi khalifah di bumi. Pada saat itu, tubuh Nabi Adam alaihissalam yang terbuat dari tanah liat sudah terbentuk, namun masih tanpa ruh. Di tengah kemuliaan proses penciptaan ini, ada satu makhluk yang hati dan pikirannya diliputi kebencian dan rasa iri. Dia adalah Azazil. Azazil yang saat itu masih tinggal di surga, menyadari bahwa makhluk baru ini akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di mata Allah. Bahkan lebih tinggi dari dirinya yang selama ini merasa paling mulia. Azazil merasa dirinya yang diciptakan dari api jauh lebih berharga daripada manusia yang terbuat dari tanah. Baginya adalah penghinaan bahwa makhluk yang berasal dari zat yang rendah akan menyainginya. Dipenuhi rasa iri, Azazil mendekati tubuh Nabi Adam alaihissalam yang belum bernyawa. Matanya menyala penuh kebencian saat melihat tubuh manusia yang tak bergerak itu. Dia merasa seolah kemuliaannya sebagai pemimpin para malaikat dan penghuni surga akan direnggut oleh makhluk baru ini. Dalam tindakan penuh penghinaan dan kesombongan, Azazil meludah ke arah tubuh Nabi Adam alaihissalam.
Ludahnya jatuh tepat di bagian perut Adam dengan harapan bahwa tindakannya itu akan merusak ciptaan Allah sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segera menyadari tindakan keji tersebut. "Wahai Azazil," suara Allah menggema di seluruh langit, "bagaimana engkau berani menghina ciptaanku?" Mendengar teguran Allah, Azazil terdiam. Dia tak menunjukkan penyesalan. Dalam hatinya, dendam membara. Dia tidak bisa menerima bahwa derajat manusia akan lebih tinggi dari dirinya. Sebagai hukuman atas kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengusir Azazil dari surga. "Pergilah dari sini, kau tak pantas berada di tempat yang mulia ini," firman Allah dengan kemarahan yang meliputi seluruh surga. Sejak saat itu, Azazil tak lagi diakui sebagai makhluk yang mulia. Ia bukan lagi pemimpin para malaikat, dan kehormatannya di hadapan Allah telah hilang. Namun alih-alih merasa bersalah, Azazil hanya semakin membenci Nabi Adam alaihissalam. Dendamnya begitu mendalam sehingga ia bersumpah akan menghancurkan manusia beserta keturunannya. Dia berjanji bahwa dirinya akan selalu berusaha menggoda, menyesatkan, dan merusak setiap langkah umat manusia. Walaupun diusir dari surga, Azazil tidak berhenti merencanakan kejahatannya. Di luar gerbang surga, hatinya dipenuhi rencana busuk untuk merusak Nabi Adam sebelum ia mendapatkan ruh. Namun karena tidak diizinkan masuk kembali ke surga, Azazil mencoba mencari bantuan dari makhluk-makhluk lain yang berada di pinggir surga. Dia bertanya kepada mereka apakah ada yang mau membantunya menyusup kembali, tapi tak satu pun dari mereka yang mau menjadi alat bagi kejahatan Azazil. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Azazil bertemu dengan ular, makhluk yang pada saat itu merupakan salah satu ciptaan terindah di surga. Ular memiliki tubuh yang anggun dengan 4 kaki yang kokoh, dan ia dapat terbang di udara dengan lemah gemulai, membuatnya dihormati oleh makhluk-makhluk lainnya. "Wahai ular," Azazil memulai dengan suaranya yang merayu, "kau begitu mulia dan dihormati di surga. Jika kau izinkan aku masuk ke dalam tubuhmu, aku akan memberikanmu kemuliaan yang lebih besar lagi. Izinkan aku masuk ke dalam mulutmu, dan aku akan menunjukkan sesuatu yang sangat penting di dalam surga." Dengan tipu dayanya, Azazil berhasil membujuk ular untuk menyembunyikannya di dalam mulutnya. Ular yang terhasut oleh janji Azazil setuju untuk membawanya masuk ke dalam surga tanpa menyadari konsekuensi besar yang akan ia hadapi. Begitu berhasil masuk kembali ke surga, Azazil melalui perantara mulut ular menemui seekor kuda yang juga merupakan makhluk yang mulia di surga. Dengan licik, Azazil menabur kebencian di hati kuda, berkata, "Tahukah kau, wahai kuda, bahwa makhluk yang sedang Tuhanmu ciptakan ini, beserta seluruh keturunannya, akan menunggangi punggungmu dan keturunanmu selamanya?" Mendengar ini, kuda yang sebelumnya tenang menjadi marah besar. Pikirannya dibutakan oleh provokasi Azazil. Kuda segera bergerak menuju tubuh Nabi Adam alaihissalam yang masih berupa tanah liat, berniat untuk menginjaknya dan menghancurkan bentuknya sebelum ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat tidak membiarkan rencana jahat Azazil terwujud. Sebelum kuda berhasil mencapai tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk mengambil bagian tubuh yang terkena ludah Azazil. Dari bagian itu, Allah menciptakan anjing. Anjing tersebut diciptakan untuk melindungi manusia, dan seketika ia mengusir kuda tersebut, melindungi tubuh Nabi Adam alaihissalam dari kerusakan. Dari sinilah asal usul kesetiaan anjing kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari bagian tubuh Nabi Adam alaihissalam yang diselamatkan dari kejahatan Azazil, menjadikan anjing sebagai makhluk yang setia kepada manusia. Namun karena asal-usul penciptaannya yang berasal dari ludah Azazil, anjing juga memiliki status najis dalam syariat Islam. Meskipun demikian, anjing tetap diciptakan dengan tugas yang mulia untuk menjaga manusia dari bahaya seperti yang telah ia lakukan sejak awal penciptaannya. Setelah mengetahui bahwa ular telah membantu Azazil masuk kembali ke surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan hukuman berat kepada ular. "Wahai ular, karena kau telah membantu musuhku, maka aku akan mencabut kehormatanmu di surga. Mulai hari ini, kau tidak lagi memiliki kaki yang kokoh. Kau tidak lagi dapat terbang di udara. Kau akan melata di atas perutmu selamanya."
Sejak saat itu, ular kehilangan kakinya dan hanya bisa merayap di tanah sebagai pengingat atas pengkhianatannya. Tidak hanya itu, Allah juga membuat mulut ular berbisa sebagai tanda bahaya yang pernah ia sembunyikan di dalam tubuhnya. Azazil yang bersembunyi di dalam mulut ular juga menerima akibat dari tindakannya. Meskipun ia berhasil memprovokasi kuda dan berusaha merusak tubuh Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan rencananya. Azazil akhirnya kembali diusir dari surga dan kebenciannya terhadap manusia semakin menjadi-jadi. Hingga tibalah ketika para malaikat melakukan musyawarah besar atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah, Zat, pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, Iblis! Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur? Ataukah kamu merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya ia malah menentang dan berkata, Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk-makhluk yang diusir. Azazil alias Iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sombongan dari Azazil sejatinya sudah berawal sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Azazil lupa, dirinya adalah juga hamba Allah, dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga
bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu, demi mendengar ketetapan Allah, iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati, dan iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Dasar iblis, Allah yang Maha Pemurah masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah, yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Iblis berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang iblis yang bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, dan dari segala arah dengan berbagai taktik dan strategi. Ibnul Qayyim rahimakumullah dalam kitabnya Ighosatul Lahfan menjelaskan, jalan yang dilalui oleh insan ada 4, tidak lebih. Ia terkadang arah depan dan arah belakang. Di jalan manapun ia lalui, ia akan menjumpai setan yang mengintai. Bila menempuh jalan ketaatan, ia menjumpai setan siap menghalangi atau memperlambat laju jalannya. Bila ia menempuh jalur kemaksiatan, ia akan menjumpai setan siap mendukungnya. Syahqiq pernah berkata, "Tiada suatu pagi pun melainkan setan telah duduk mengintaiku dari 4 penjuru dari depan dan belakangku serta dari arah kanan dan kiriku." Ia pun berkata, "Jangan engkau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka aku membaca. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar." Al-Quran Surah Taha ayat 82. Ketika iblis dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek, kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Allah berfirman, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir, kemudian iblis berkata, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak bisa menguasainya, melainkan dengan penguasaan-Mu." Lalu Allah berfirman,
engkau akan dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi adalah maksum. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia, kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya. Nah, iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau bisa berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah manusia. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke jalan yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan gerakkanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat-ayat 64. Maksud ayat di atas ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Iblis memulai menggoda korbannya. Saat itu, Adam tercipta seorang diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Adam sangat bahagia dengan terciptanya Hawa, begitu pula Hawa juga gembira bertemu Adam. Mereka diberikan rumah di surga yang indah, dan juga di surga ada banyak sungai dan pohon-pohon yang tak pernah mati. Ada juga sungai yang mengalirkan madu dan susu. Selain itu, di surga terdapat mata air abadi, tidak panas, tidak pula dingin, dan sangat nikmat lagi, menyegarkan bila diminum. Adam dan Hawa diberikan karunia yang amat besar, lagi membahagiakan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dibebaskan menikmati semua yang ada di surga. Mereka memakan buah-buahan yang beraneka ragam, warna, bentuk, dan aromanya. Kesemua buah-buahan tersebut memiliki rasa yang sangat nikmat. Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan boleh dinikmati sepuasnya. Tapi, ada satu pantangan bagi mereka di surga, tidak boleh mendekati bahkan memakan buah dari sebuah pohon di tengah surga. Pohon itu sangat indah dengan buahnya yang bergantungan. Mereka selalu melewati pohon tersebut, tapi hanya sekadar melihatnya. Seperti janjinya, iblis tak akan pernah membiarkan manusia hidup penuh kebahagiaan. Ia masih dendam dan akan terus berusaha membujuk manusia mengikuti rayuan dan hasutannya. Melihat Adam dan Hawa yang hidup bahagia di surga pun, mereka tak tinggal diam. Iblis pun mencari cara agar mereka bagaimana agar Adam dan Hawa turut lengah dan tersungkur. Beberapa kali cara pun dilakukan, dan berkali-kali itu pula gagal. Tapi, ada satu peristiwa yang membuat keduanya akhirnya terjungkal juga. Mereka pun menemukan agar Adam dan Hawa terperdaya oleh mereka. Mereka hendak membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang yang berada di tengah surga. Mereka pun datang menemui Adam dan Hawa. Mereka menanyakan tentang pohon terlarang. Mereka berusaha membujuk Adam dan Hawa memakan buah dari pohon yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk didekati. Dengan segala tipu muslihat, iblis melancarkan aksinya membujuk Adam dan Hawa. Hawa pun terbujuk akan rayuan iblis. Ia ingin sekali memakan buah dari pohon terlarang.
Namun Adam selalu mengingatkan akan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis malah menuntun dan mengantarkan mereka ke tempat pohon terlarang. Adam dan Hawa pun mengikutinya karena iming-iming bahwa buah pohon terlarang itu memberikan kehidupan abadi. Akhirnya mereka pun termakan rayuan iblis dan memakan buah dari pohon terlarang. Seketika hukuman dari pohon terlarang, sesuatu menakjubkan terjadi ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang. Tiba-tiba semua pakaian yang mereka kenakan hilang. Mereka telanjang bulat, aurat masing-masing pun terlihat. Mereka merasa malu, dan ketika melihat pohon ara dan pohon pisang yang berdaun lebar, mereka segera bersembunyi di baliknya. Mereka merasa menyesal, takut, dan malu atas perbuatan yang telah dilakukan. Mereka telah berbuat dosa dengan melanggar apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersujud dan memohon ampunan. Mereka benar-benar menyesali perbuatannya. Tapi nasi telah menjadi bubur. Iblis sangat senang karena telah berhasil menyesatkan Adam dan Hawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa yang hambanya perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa yang telah Adam dan Hawa lakukan. Namun, untuk menyucikan dosa yang telah mereka perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa turun ke bumi dan menjadi khalifah. Bersama dengan iblis, Adam dan Hawa pun turun ke muka bumi. Perseteruan manusia dan iblis terus berlanjut hingga kelak kiamat datang. Kisah Adam dan Hawa berkelana di bumi. Nabi Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, yakni makan buah dari pohon terlarang. Karenanya untuk menebus atau menyucikan diri dari dosa yang telah diperbuat, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Sebagaimana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Adam dan Hawa turun ke muka bumi bersama iblis juga. Adam turun di sebuah gunung, sedangkan Hawa turun di Bukit Marwah. Makkah dan iblis turun di lembah garam, Basrah dekat perairan Teluk. Jauh sebelum mereka turun ke bumi, sudah terdapat kehidupan, baik hewan-hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Adam bersujud dan mohon ampun tiada henti sesampainya di bumi. Meskipun telah berbuat dosa, Adam dan Hawa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Adam ke muka bumi ini untuk menguji dirinya. Apakah Adam mengikuti dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau malah justru ia berpaling terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih mengikuti iblis. Adam teringat akan istrinya. Mereka turun ke bumi ini terpisah jarak yang jauh. Ia sangat ingin bertemu dengan orang yang ia cintai, namun ia tak tahu di mana keberadaan istrinya, Hawa. Ia juga tak tahu harus melangkahkan kaki kemana untuk mencari Hawa. Meskipun begitu, ia pun berjalan menyusuri bumi ini untuk mencari keberadaan Hawa. Malaikat turun ke bumi dan mengatakan kepada Adam, Hawa ada di suatu tempat yang jauh di bumi. Ia sedang menunggumu. Ia sendirian. Ia sedang mencarimu. Jika engkau mengikuti jalan ini, maka engkau akan menemukannya. Adam pun segera berangkat mengikuti apa yang dikatakan malaikat. Ia diliputi perasaan penuh harap agar dapat bertemu istrinya lagi. Ia berangkat mencari istrinya dengan telanjang kaki, tanpa alas. Ia berjalan bermil-mil jauhnya. Saat ia lapar, ia makan dari tumbuh-tumbuhan liar. Ketika hari mulai menjadi gelap, ia mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Kala itu, hewan-hewan buas masihlah amat banyak. Adam menempuh perjalanan selama berhari-hari. Siang dan malam ia terus berusaha sekuat tenaga berjalan untuk mencari istrinya. Hingga akhirnya ia telah sampai di Mekah. Ia merasakan bahwa di tempat inilah atau di bukit inilah nantinya ia akan bertemu dengan Hawa. Di sisi